Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakhtiar Abdi Irawan Hakim. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 tahun 2023 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar materi macam-macam sujud dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya semuanya selalu semangat dalam menuntut ilmu. Karena kita tahu kewajiban seorang muslimah itu adalah mencari ilmu. Karena ini adalah sesuatu hal yang wajib, maka kita akan mendapatkan pahala dan penuh berkah. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah di sini semuanya masuk? Semuanya sehat? Sehat. Bapak pengen mengabsen dulu satu persatu siswanya, ya. Absen 1 Ahmad Andika. Hadir. Absen 2 Ahmad Gildan Fauzi. Hadir. Anak-anak semuanya, ya. Tolong barisan tempat duduknya diluruskan dulu, ya. Yang rapi, karena kita belajar ini kita bagaikan seorang prajurit yang lagi di medan pertempuran, ya. Lurus barisannya agar formasi kita kuat sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dengan maksimal, ya. Kalau di bawah mejanya, di sampingnya ada sampah, tolong dibersihkan, ya. Kita harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu apa, anak? Terkait dari iman. Iman kita akan sempurna jika kita selalu menjaga kebersihan, ya. Semoga semuanya selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak, pada pagi ini mari kita buka dengan doa, ya, agar pembelajaran kita diberikan kelancaran, kemudian pemahaman kita lebih maksimal dan kita diberikan kemudahan, berkah dan kemudahan, ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ketua kelasnya, nah, silakan. Persiapan. Sebelum belajar, mari kita berdoa lagi. Doa mulai. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rabbi Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, hari ini kita akan melaksanakan beberapa kegiatan, ya. Yang pertama adalah tadi pembukaan kita, kemudian yang kedua adalah kesepakatan kelas, ya. Kita sudah tahu ada aturan yang harus kita penuhi, ya. Kesepakatan kelas, yang pertama adalah tempat waktu
masuk dan keluar kelas ya. Jadi kalau kalian izin terus segera masuk, kemudian kalau belum waktu istirahat jangan keluar dulu. Yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga adalah menyimak penjelasan guru. Nah, ya. Jadi kalau guru menjelaskan, didengarkan, nanti ketika ada dikasih kesempatan bertanya, silakan kalian bertanya. Kemudian bertanya jika tidak mengerti, jangan diam saja, ditanya. Ya. Atau misalkan temannya yang nggak bawa makanan, dikasih. Ya. Terus yang kedua adalah kita harus menjaga kebersihan. Ya. Karena tadi sudah kita singgung, kebersihan itu adalah sebagian dari anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi tentang sujud syukur, ya. Sujud tilawah dan sujud sahwi. Ini termasuk kegiatan atau perbuatan kita sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kita nanti akan menggunakan teknik jigsaw, yaitu nanti kegiatan pembelajaran kerjasama antar kelompok. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian pembahasan kita hari ini mencakup 4 hal. Yang pertama tentang sujud sahwi dan tata caranya, yang kedua sujud syukur dan tata caranya, dan yang ketiga sujud tilawah dan tata caranya. Kemudian yang keempat adalah hikmah dari sujud tersebut. Paham anak-anak? Anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita, Bapak memiliki pertanyaan pemantik, ya. Nanti yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah. Wah, bagus sekali. 4. Yang kedua, apa itu sujud tilawah? Semua jawab? Ya, silakan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari kitab suci Al-Quran. Nah, tepat sekali. Yang ketiga, apa itu sujud syukur? Ya, silakan. Syukur yaitu sujud yang dilaksanakan ketika mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari malapetaka. Bagus. Saya pengen tanya, adakah yang pernah mendapatkan kenikmatan, hadiah atau prestasi ranking 1? Pernah. Nah, apa yang kamu lakukan ketika kamu dapat hadiah? Syukur, alhamdulillah, boleh dibaca. Ya. Kita harus ingat, ya, selebrasinya seorang muslim itu ketika mendapatkan kenikmatan atau hadiah atau apapun itu, selain mengucapkan alhamdulillah, kita juga apa? Kita juga disunahkan melakukan sujud syukur. Ya. Jadi bisa diceritakan saja. Anak-anak, sebelum kita masuk pembahasan, Bapak memiliki video, ya, tentang sujud. Silakan dilihat, kemudian nanti kalian diperhatikan dan kalian ambil makna yang tersimpan di dalam video tadi. Silakan disaksikan. Apa arti sujud? Mereka diajak sujud. Kalau kita berbicara tentang makna sujud, sujud itu pada hakikatnya meletakkan dahi, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki di lantai. Itu sujud. Perhatikan, ya. Video tadi menampilkan tentang kegiatan sujud. Ada yang tahu sujud itu apa sih sebenarnya? Berapa kali kalian sujud dalam sehari? 17 itu apanya? Rokaat di dalam sholat 5 waktu sehari semalam adalah 17 kali rokaat. Sehebat apapun dia, ketika dia sujud, dia meletakkan kepalanya di bawah tempat yang paling rendah, dan dia menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan Sang Pencipta seluruh jagat raya. Kita menghambakan diri kepadanya, kemudian kita memujinya, setelah itu kita meminta, memohon doa. Ini tampak kayaknya ada yang capek, ada yang kurang semangat ya. Mari kita berdiri semuanya, kita lakukan ice breaking ya. Tepuk tangan sambil tangannya digerakkan, peregangan otot biar kita semangat lagi. Semuanya apa ya? Saya hitung sampai 3. Kita lakukan tepuk anak soleh. 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Anak-anak, tiba saatnya hari ini kita akan sampai kepada materi kita. Yang pertama tentang sujud syukur ya. Nanti Bapak akan menyampaikan materi ini singkat saja. Kemudian nanti kalian Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti kelompoknya silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi ya. Kemudian nanti dari kelompok 3 kelompok tadi ada 2, 3, 4, 5 orang yang nanti berkumpul sendiri di depan sini bersama Bapak ya. Nanti Bapak kasih materi, kemudian nanti dari situ kelompok expert atau kelompok di depan ini kembali lagi ke kelompok awal. Paham anak-anak? Nah, silakan disimak di layar. Yang pertama tentang sujud syukur ya. Nah, kalian lihat di layar tampak salah seorang pemain sepak bola lagi ngapain ini? Di lapangan sepak bola kok sujud? Ngapain kira-kira ini? Sujud syukur. Habis ngapain kira-kira ini? Kok sujud syukur? Nah, ya. Salah satunya habis mencetak gol ya. Kemudian selebrasinya dengan cara melakukan sujud syukur di tengah lapangan. Boleh nggak kira-kira sujud syukur di tengah lapangan? Boleh. Kenapa? Apakah sujud syukur itu tidak ada ketentuannya? Ada apa enggak? Ada. Nah, nanti silakan kalian diskusikan. Bapak kasih materi bagaimana cara sujud syukur, kemudian tata caranya, rukunnya, syaratnya bagaimana? Apakah boleh di sebuah tempat atau tidak boleh, atau khusus di sebuah tertentu harus sujud dulu atau tidak? Tapi silakan dibahas oleh kelompok sujud syukur ya. Nah, ini silakan dilihat tampilan di video untuk bahan diskusi. Sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahullah. Seperti Bapak memiliki lembar materi, nanti Bapak bagikan ke kelompok asal ya. Ini kelompok asal ada 3 kelompok, masing-masing kelompok ada berapa orang ya? Kelompok 1 berapa orang? 11. Kelompok 2 11 juga. Kelompok 3 11 ya. Nah, nanti dari kelompok ini ya, silakan nanti 2 orang ke kelompok sini, yang sini ke sana, yang sini ke sini ya, untuk diajak. Nanti dalam kelompok ajak tadi Bapak kasihkan materi untuk dipelajari. Setelah dipelajari kelompok ajak tadi, kemudian nanti kembali lagi ke kelompok asal yang ini. Kemudian setelah kembali ke kelompok asal, kalian menyampaikan materi yang sudah kalian pelajari di kelompok expert atau kelompok ilmu tadi. Paham anak-anak? Nah, silakan. Kelompok sini 2 orang ke sini, yang sini ke sini. Kelompok yang sini 2 orang ke sini, gantian. Silakan. Pakai kasih waktu 20 detik untuk menuju kelompoknya masing-masing. Silakan. 1, 2, 3. Silakan.
Ya. Sekarang silakan kelompok ahli yang sudah pindah tadi kembali ke kelompok asalnya. Kemudian di situ nanti kalian sampaikan apa-apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok ahli. Ya. Silakan kembali ke kelompok asalnya. Apa itu 1 sampai 10. 1. Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing ya, kelompok asalnya masing-masing ya. Nah, silakan sekarang salah satu dari kelompoknya membacakan materi yang sudah didiskusikan tadi di kelompok expert ya. Sekarang kamu sampaikan ke kelompok asal kamu. Silakan. Kelompok syukur. Dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita sebagai yang Allah. Bagus sekali ya. Kelompok berikutnya, kelompok 2. Silakan menyampaikan. Bagus sekali. Paham? Bisa dipahami? Kemudian kelompok berikutnya. Silakan dibaca kelompoknya ya. Ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu ayat tulisan kata dengan tulisan kata pikir Nah, cukup. Nah, anak-anak, dari presentasi awal, kemudian diskusi awal, kemudian dipresentasikan kepada kelompok tadi, ya. Kira-kira kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan kelompok sujud syukur? Paham? Paham. Yang kedua, kelompok 2 tentang sujud sahwi, paham? Paham. Kelompok 3 tentang sujud tilawah, paham? Apakah ada yang masih perlu ditanyakan anak-anak? Tidak. Nah, berarti saya anggap kalian sudah paham semuanya ya. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita sekarang kegiatan kita pembelajaran menggunakan pembelajaran discovery ya. Saya akan sajikan sebuah stimulus video ya, berupa kajian awal mengenai tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nanti masing-masing kelompok ini silakan kalian identifikasi masalah yang ada di dalam video tersebut. Kemudian kalau ada masalah nanti kalian tulis di buku masing-masing. Kemudian kalian diskusikan temuan dari masalah tadi dengan kelompoknya, ya. Kemudian setelah itu nanti kita diskusikan, kita bandingkan dengan kelompok diskusi yang lain, ya. Setelah itu nanti baru disimpulkan. Setelah itu kita presentasikan ke depan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Paham anak-anak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan klub futsal 7H Sinesa? Ya. Selamat kepada klub futsal 7H Sinesa memenangkan lomba futsal. Oh iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, tapi ini menang lomba futsal juara siji. Alhamdulillah. Ya wes, Rek, ayo nang masjid. Ayo. Demi cinta
ya, berapa? Terima. Wah. Terima nggak mas? Terima kasih mas. Ya udah siap-siap. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ayo Sri, aja siap. Ayo. Jadi ketiga anak di video tersebut diterima untuk mengikuti kejuaraan matematika tingkat internasional. Setelah mereka tahu bahwa diterima untuk mengikuti kejuaraan matematika tingkat internasional, mereka langsung melakukan sujud syukur dan membaca bacaan sujud syukur. Nah, apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Sujud syukur dilakukan saat hati dan pikiran menyadari betapa besar nikmat dan anugerah yang diberikan Tuhan. Sujud syukur juga bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya dan kesusahan. Sekian dari video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menyaksikan video ya tentang sujud sawi, sujud tilawah dan sujud syukur ya, apa yang ada di dalam benak kalian, ada permasalahan apa di situ, kalian tulis di buku, di lembaran, kemudian kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Terus terkait tentang tata cara sujud sawi, bacaannya bagaimana, kemudian waktu yang harus ditentukan ketika mau sujud bagaimana waktunya, silakan kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Selain itu kita presentasikan ke depan. Paham anak-anak? Nah, silakan Bapak kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Silakan. Nah, anak-anak sudah selesai diskusinya? Hasil diskusi dari kelompok masing-masing dipresentasikan di depan. Kemudian nanti setelah presentasi, tiap-tiap kelompok kalau ada permasalahan silakan ditanyakan. Paham? Nah, silakan kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Nanti kelompok 2 dan 3 kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Sebenarnya sujud syukur kamu sering menyaksikan seseorang bersujud setelah mendengarkan bergembira atau mendengarkan suatu perkataan. Hukum dan dalil sujud syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban yang menjadi sebagian terbanyak. Sementara itu, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur adalah benar. Nah, anak-anak itu presentasi dari kelompok 1. Silakan ada yang bertanya. Gimana cara menambah sujud sawi? Ya, wis. Bagaimana melaksanakan sujud syukur itu? Kapan ketika kita melaksanakan sujud syukur itu? Saat dapat kita tidak Nah, selain itu, selain dapat iman apa lagi? Pernahkah kita terselamatkan dari sebuah bencana? terhindar atau selamat dari bahaya yang akan bertanya. Nah, terus lagi ya. Ada lagi yang bertanya? Jelas? Nah, kalau tidak, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian sujud sawi. Jadi sujud sawi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah, kekurangan atau menurunkan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dilakukan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar gunakan sujud sawi, antara lainnya apabila azan dikumandangkan maka setan berpaling sambil kentut sehingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan maka ia pun kembali. Apabila
sawi dilakukan. Nah, kapan sujud sawi dilakukan? Ketika setelah tahiyat akhir sebelum salam dan 2 kali sujud. Nah, betul sekali. Tidak ada? Tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perwakilan dari Muhammad kita mengapresiasikan sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah tidak dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari kitab suci Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat cantrang. Di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat cantrang ini biasanya diketahui dengan kata-kata tertentu seperti ucapan kata-kata asyhadu. Nah, silakan Anda. Ada yang bertanya kepada Muhammad Tiga? Ya, silakan. Bagaimana dalam sujud tilawah dalam sholat? Nah, bagaimana sujud tilawah di dalam sholat? Ya, kira-kira. Sujud tilawah di dalam sholat ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat. Tadi aku sudah mulai dari tilawah dari awal Betul sekali. Silakan. Pertanyaan berikutnya, silakan. Ya. Kapan sujud tilawah dilakukan? Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran seperti ayat sajadah. Nah, itu dari siapa dari kelompok? Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kita diskusi kelompok masing-masing, ya, kalian sudah memahami semua apa yang harus diketahui tentang sujud sawi, sujud tilawah, dan sujud sawi, ya. Adakah yang masih belum paham? Jelas semuanya ya. Nah, berarti saat ini kita waktunya mempraktekkan, ya. Saya minta masing-masing kelompok maju ke depan, perwakilan 4 orang saja mempraktekkan. Kelompok 1 tentang sujud syukur, kelompok 2 akan sujud sapi, dan kelompok 3 akan sujud. Nah, tujuan kita pada praktek demonstrasi ini, kalian harus bisa mempraktekkan masing-masing sujud tadi dengan baik, kan? Ya. Kepada kelompok 1, silakan maju ke depan mempraktekkan sujud syukur.
sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sawi, ya, kita semakin memahami, ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah keadaan, ya. Kalau kita lagi dalam kondisi bahagia, maka kita laksanakan apa? Sujud syukur. Kalau kita lagi dalam kondisi terselamatkan dari bahaya, kita lakukan apa? Sujud syukur. Kalau kita dalam kondisi sholat, kemudian kita lupa, kita lakukan apa? Sujud sahwi. Kemudian kalau kita mendengar atau kita membaca lantunan ayat Al-Quran yang di situ ada ayat sedang, kita lakukan apa? Sujud tilawah. Sebagai bentuk kita mengakukan firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, terkhusus surat atau ayat sedang. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah, ya. Setelah kita pahami, terakhir Bapak kasih kalian tugas, ya. Ada tugas yang harus diselesaikan, nanti silakan dikumpulkan, ya. Kemudian hasil diskusi tadi bahwa kalian buatkan di dalam tugas proyek PowerPoint, materinya kesimpulan dari kelompok masing-masing. Kemudian kalian buat video praktek. Kemudian ada satu lagi terakhir tugas LKPD, ya. Nanti Bapak bagikan satu persatu, kemudian nanti kalian selesaikan di rumah sebagai PR untuk kita bahas di pertemuan yang akan berdatang, ya. Akhirnya materi kita pada hari ini sudah selesai, anak, ya. Semoga diskusi kita, pembahasan kita, praktek kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita diberikan ilmu yang manfaat dan juga barokah. Serta kita diberikan kehidupan yang menyenangkan, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.